就是北韩籍，就是雅加达郊外的郊外。对。然后我们的乌加斯的名字呢，就是从这其中的一条河就是叫做格拉萨基。对。Because there's the woman that say that there is the mother of the people. The king inside is the river, and he said if is people to have the baby to have 6 years old. One of the mother say, yeah, this got the baby and give it to us. But the father say, no, I don't want to give it to you. Let's give it to you. 对，是博物馆。这里是博物馆，雅加的以前的故事，故事，以前的故事。这里呢是骨头，人的骨头。头在哪里这里有一个罐子，罐子呢？这个是什么人啊？这个是苏古木利，这里人。50年的，这是这个荷兰殖民的公司已经入侵了这个雅加达，大概有这个什么31年了。这边的话有整整的是800年，这边的话就是港口，还有这边我们是在这边的市政厅。这边的话当时他们是用这个沟的，因为当时他们还用这个船，然后这边的话是欧兰人。Okay, so right now we're in the room for bird of Batavia. So this miniature right here, this Jakarta. This was before VOC has come to Jakarta. So this is called Jakarta. This was in the year 1619. Yeah, and now this is after 30 years VOC was coming in. So now this is called Batavia. This is in the year 1650. And right now this building is located at Alright, as you can see in this collection, there are 2 swords of justice. These 2 swords of justice were used for executed prisoners in Batavia. During the execution process, the ring on the top of this building would be ringed 2 times to signal that someone has been executed to death. Next. So this collection is called top cannon, or we call it durable cannon. So this cannon was given from Chinese princess to Sunan Gunung.
kita berada di Museum Wayang yang terletak di kawasan Kota Tua. Nah, ternyata gedung museum ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya, bangunan ini adalah gereja tua peninggalan Belanda yang dibangun sekitar tahun 1640. Setelah mengalami kerusakan karena gempa, bangunan ini dibangun kembali dan akhirnya sekarang dijadikan museum wayang dan diresmikan pada tahun 1975. Di dalam museum ini memiliki koleksi yang sangat lengkap, mulai dari wayang kulit, wayang golek, sampai boneka dari berbagai negara ada di sini. Di museum wayang ini juga memiliki ruang imersif loh teman-teman. Jadi kita bisa menonton pertunjukan wayang versi digital dengan efek suara dan visual yang bikin berasa masuk ke dalam ceritanya. Menurut aku, museum wayang ini cocok banget loh buat nambah wawasan tentang budaya Indonesia sekaligus belajar sejarah dengan cara yang seru. Next, sekarang kita lagi di Museum 3 Dimensi Kota Tua. Begitu masuk, kita langsung disambut sama berbagai lukisan 3 dimensi yang kelihatan real banget. Kita bisa bebas foto dengan banyak tema, mulai dari pertualangan, kartun, sampai spot yang instagramable banget. Di dalam Museum 3 Dimensi ini, kita bisa lihat berbagai lukisan 3 dimensi yang keren banget dan kelihatan nyata. Kita juga bisa bebas foto dengan berbagai pose seolah-olah kita masuk ke dalam gambarnya. Menurut aku, museum ini seru banget karena selain foto-foto, kita juga jadi lebih kenal seni visual dengan cara yang enggak ngebosanin. Cocok buat semua umur, apalagi buat yang suka konten instagramable. Selamat datang di Museum Bank Indonesia dan juga Museum Mandiri. Bank Indonesia ini resmi berdiri pada 1 Juli 1953 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Hasil nasional DJB, Bank Sirkulasi Era Kolonial, dibeli oleh pemerintah RI pada 1951. Jadi dulu mereka transaksi menggunakan sel karena dulu tidak ada CCTV. Jadi mereka masuk ke dalam, tutup dan ada petugas di belakang. Kapal ini merupakan kapal dagang yang bernama John Java. Kapal ini melayani Laut Jawa pada abad ke-16. Jadi di sini berdasarkan kapal dari Indonesia dari tahun 1970-an sampai 2000. Jadi di sini ada baju tentara. Yang pertama di sini ada baju tentara dari Belanda. Baju di sini ada yang dari Jepang dan ini yang dari Indonesia. Dan yang terakhir ini dari Indonesia juga tapi setelah merdeka. Di sini ada satu harga koin yang bisa membeli satu unit mobil. Karena satu koin ini bernilai 183 juta dan biasanya hanya dimiliki oleh para kolektor saja. Mandiri ini dibangun mulai 1929 dan diresmikan 14 Januari 1933. Gedung ini merupakan saksi sejarah perbankan kolonial yang setelah kemerdekaan dinasionalisasi menjadi Bank Eksim sebelum akhirnya diresmikan dibuka sebagai museum oleh Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998. Ini adalah ruang administrasi, ruang di mana untuk yang dilakukan oleh orang-orang bekerja di sini. Dan di sini harga minum jadi seorang customer itu harus menjamin. Dan jaminan ini adalah harus orang kaya dan juga pejabat-pejabat tinggi yang berpengaruh atau pejabat tinggi di Ada mesin ketik manual yang mulai digunakan pada era 1960-an. Para pengawal sudah tidak menggunakan mesin ketik ini lagi pada tahun 1990 karena sudah adanya personal komputer. Jadi selanjutnya di sini ada namanya private room. Jadi setelah dia dari private room dia akan diarahkan ke safe deposit box untuk melihat barang-barang berharga yang telah dia simpan atau yang telah dia tabung. Di belakang saya terdapat casing cards dan buku mandiri yang istilahnya terdapat arti. Coba kita menggambar kamus tersebut. Kita mulai menggambar kamus lebih panas dan yang ketiga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan yang kedua untuk menggambarkan sumbu dan yang terakhir menggambarkan museum itu. Lift yang ada di sebelah saya ini merupakan lift kecil yang dulunya hanya digunakan oleh direksi dari lantai dasar untuk naik ke lantai 1 tempat kerja. Sampai sini saja penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih.
Museum Sejarah Jakarta dibangun pada 1707 dan selesai pada 1710 di bawah pimpinan Abraham van Riebeeck. Di museum ini banyak koleksinya teman-teman, seperti dari masa prasejarah hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan saksikan Museum Seni Rupa dan Keramik karena posisinya tidak jauh dengan Museum Sejarah loh. Kalian penasaran? Yuk ikuti kami. Museum Keramik atau nama lengkapnya Museum Seni Rupa dan Keramik ini dibangun tahun 1870. Dulu bangunan ini dipakai sebagai gedung pengadilan pada zaman Belanda, lalu sempat jadi kantor militer juga. Nah, tanggal 20 Agustus 1976, gedung ini diresmikan jadi museum oleh Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Di dalamnya ada koleksi keramik dari berbagai daerah dan luar negeri, plus lukisan dan patung karya seniman Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerry, saya dari SMK Budi Agung. Pesan saya selama PKL ini semoga Museum Sejarah Jakarta semakin berkembang pesat dan menjadi inspiratif bagi semua orang. Dan sukses selalu. Halo, perkenalkan nama saya Sohra, saya dari SMKN 1 Tamun Surabaya. Kesan saya setelah PKL di Museum Sejarah Jakarta ini adalah mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan teman-teman baru, dan semuanya asik semua. PKL Desember Februari bisa. Museum Sejarah Jakarta 2.